Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pada halaman, kalau di kitab saya halaman keempat ya. Sampean halaman berapa? Saya mencari tentang furudul wudu. Halaman keempat kalau kitab saya. Ya. Sudah ketemu ya? Ya, saya bacakan, nanti saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Faslun utawi ikilah fasal. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Ya, fardunya wudu artinya sesuatu yang harus dilakukan ketika wudu. Ini bisa kita kategorikan sebagai rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka tidak sahlah perbuatan itu. Ya, ini harus diingat. Berarti fardunya wudu atau rukunnya wudu sesuatu yang harus dilakukan ketika wudu. Kalau tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Nah, ini ya harus diingat-ingat. Karena keabsahan sholat kita, ya, sah tidaknya sholat kita dan juga ibadah yang lain yang terkait dengan wudu itu terkait dengan wudu kita. Ya, ini diingat-ingat ya. Kalau wudunya benar, sah artinya ya, maka ibadahnya sah juga. Taruhlah sholat misalkan. Kalau wudunya sudah betul sah, maka sholatnya pasti hampir dipastikan sah. Ya, hampir dipastikan sah. Nanti terkait dengan rukun sholat loh ya. Jangan mengatakan pasti sah, karena terkait dengan nanti rukunnya sholat dilakukan apa tidak. Gitu ya. Karena itu wudu harus diperbaiki dulu. Kalau sudah baik, insya Allah nanti akan menjadikan sholat kita sah. Ya, nah ini harus diingat. Fardunya wudu itu ada 6. Al-awwalu utawi kang kawitan. Kang pertama iku an-niyatu, niat. Jadi yang pertama itu adalah niat. Nah, niat itu bagaimana? Apakah diucapkan itu juga termasuk niat yang nawaitul wudu'a? Apa bagaimana? Nanti ada ya, nanti ada pembahasan selanjutnya. Asani utawi kang kapindo iku ghuslul wajhi, masuwi rai. Jadi wajah, rai. Nah, bahasa Jawanya rai, wajah. Kategori membasuh wajah itu batasnya sampai mana? Nah, ini harus tahu. Batasnya wajah yang atas ini adalah pada tumbuhnya rambut. Ya, ini tumbuhnya rambut, ini batas wajah yang harus dibasuh. Sampai kemudian ini ke samping, ke bawah, mendekati telinga, pas nyentuh telinga sampai ke bawah. Sampai dagu. Ya, sampai dagu, bawahnya dagu dikit. Tidak sampai leher. Leher itu bukan termasuk kategori wajah. Ya, jadi batasnya tumbuhnya rambut ini. Kemudian as-salisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, masuhi tangan loro ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Jadi ya, yang ketiga fardunya wudu itu adalah membasuh kedua tangan sampai dengan batasnya siku-siku. Ini ya, batasnya siku-siku. Jadi yang dimaksud tangan itu ini batasnya mulai jari, ujung jari ini, ujung kuku ini
ya, sampai dengan siku-siku. Balik sama, bukan satu bagian saja yang atas yang warnanya apa ini gelap ini. Yang bagian warna apa ini terang juga termasuk bagian dari tangan. Dua-duanya ya, dua tangan, bukan kanan saja. Tapi kanan dan kiri. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in ngusap suwiji minar roksi saking sirah. Jadi mengusap, membasuh sesuatu yang ada di kepala, menyapu sebagian kepala. Yang disebut di sini maksudnya bukan seluruh kepala. Jadi sebagian saja. Ya, sebagian saja. Bukan rambut juga loh ya, bukan rambut juga. Diingat-ingat. Tidak rambut tul enggak. Tapi menyentuh bagian kulit di kepala. Seluruhnya tidak, sebagian saja. Cukup secukupnya. Misalkan di atas ini pokoknya yang disebut dengan kepala itu ya. Tuh, lalu al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini masuhi sikil loro ma'al ka'baini serta kemiren loro. Ka'bain kemiren mata kaki ya. Jadi yang kelima membasuh kaki ya, membasuh kaki sampai dengan batasnya atas itu adalah mata kaki. Jadi mulai ujungnya kaki ini sampai dengan mata kaki. Jadi tidak sampai dari atasnya, tidak sampai di apa namanya nih, betis. Apalagi tidak sampai ke lutut. Nah, ayo diingat-ingat ya. Ada yang sampai lutut, membazir itu ya. Sampai lutut walapo pakai lutut segala. Enggak, batasnya cuma mata kaki, kemiren namanya, ka'bain ya. Sampai itu aja. Jangan sampai tinggi-tinggi. Mubazir nanti, kasihan yang belakang kalau ke bagian air. Kalau enggak ke bagian air, sampai sing dosa ya. Kemudian as-sadisu utawi kaping 6 iku at-tartibu urut nuli-nuli. Urut itu artinya apa ya? Urut itu artinya ya urut ya. Urut itu artinya mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu urut. Apa? Lawan katanya urut itu apa? Acak. Kalau acak itu kan urut habis 1, 5, terus 3, terus 2, terus 6. Itu namanya acak, enggak urut. Nah, yang disebut di sini itu adalah urut ya. Saya lanjutkan berikutnya. Ya, faslun ya. Nah, ini nyambung tentang niat. Biar tadi tentang niat ya. Biar nyambung. Faslun utawi ikilah fasal an-niyatu utawi kang arane niat iku qasdus syai'i nejo suwiji muqtarinan kelawan dibarengaken bifi'lihi kelawan agawe suwiji. Nah, ini pengertiannya niat. Tadi ya, di fardunya wudu yang pertama itu adalah apa tadi? Ya, niat. Lah, niat itu apa? Niat itu secara definisi, secara pengertian adalah qasdus syai' muqtarinan bifi'lih. Jadi melakukan sesuatu, bersengaja untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, itu namanya niat. Ya. Jadi yang disebut niat itu di situ. Bukan di awal, misalkan nawaitul wudu'a itu bukan niat. Nah, nanti bagaimana ini nanti? Yang disebut dengan niat itu adalah sesuatu yang bersamaan dengan perbuatan. Jadi tadi ya, di rukunnya wudu yang pertama habis niat itu apa? Membasuh wajah. Berarti yang disebut dengan niat ya bersamaan dengan ketika melakukan awal gerakan wudu. Yaitu ketika apa? Membasuh ya, membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah, hati kita niat untuk wudu. Nih ya, itu disebut dengan niat. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Nah, ini tempatnya niat itu ada dalam hati. Jadi ketika kita membasuh wajah, nah pas saat itu juga kita niat.
dalam hati. Ya, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Yang kita bisa aja. Nawaitul wudu'a raf'il hadatsil asghari faradhan lillahi ta'ala, kula niat wudu ngilangaken hadas alit faradhan lillahi ta'ala, ya. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardhon lillahi ta'ala. Nah, saat kita membasuh ini ya wajah, saat itu juga hati kita mengucapkan niat. Wattalafudhu utawi ngelafataken niat. Wattalafudhu utawi ngelafataken biha ing niat iku sunnatun sunnah. Nah, jadi membaca nawaitul wudu'a itu sunnah hukumnya. Tapi ini penting ya, karena namanya hati itu harus ditata dulu. Nah, menatanya bagaimana? Ya harus talafut. Kita lafadzkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Maka di saat itu hati terbantukan dengan talafut. Wa waqtuha utawi waktune niat iku inda ghusli awwali juz'in, nalikane masuhi kawitane bagian minal wajhi saking rai. Nah, ini ya. Waktunya niat itu adalah dilakukan ketika kita membasuh awal anggota tubuh yang kita basuh dari wajah. Nah, itu ya di hatinya begitu begitu kita membasuh wajah, saat itu kita mengucapkan niat. Ya, nawaitul wudu'a boleh pakai bahasa Jawa, boleh bahasa Indonesia, boleh. Terus bahasa apapun yang sampean bisa. Bahasa Madura, iya. Enggak apa-apa, yang penting sampean paham. Ya, karena nek gak paham niate yo namanya apa yang dilakukan itu harus paham. Saya mau ngapain, apa yang saya lakukan. Ya, makanya pakai bahasa daerah enggak apa-apa ya. Nah, sekarang tartibu utawi kang aran tartib. Nah, tadi ya di rukun yang terakhir, yang ke berapa tadi? Yang ke-6. Apa sih yang dikatakan atau yang disebut dengan tartib? Tartibu utawi kang aran tartib iku alla yuqaddima arep ora dhisikaken sapa wong udwan ing anggota suwiji ala udwin ngarekaken ing atase anggota suwiji liyane, ya. Yang disebut dengan tartib, yang disebut dengan urut itu apa? Ayo ini ya, ini disebut dengan urut. Urut itu atau tartib itu adalah mendahulukan sesuatu anggota wudu atau tidak mendahulukan satu anggota tubuh atau anggota wudu terhadap anggota yang lain. Jadi tidak mendahulukan anggota satu terus mengalahkan anggota yang lain. Atau bahasa gampangnya yang disebut dengan tartib itu ya sesuai dengan urutannya. Yang nomor 1 ya ditaruh nomor 1, yang nomor ya ditaruh nomor 2. Itu namanya tartib, itu namanya urut. Habis 1 ya 2, 3, 4, 5. Itu namanya urut. Kalau habis 1 lalu 4, lalu 2, lalu 5, kemudian 10. Nah, itu namanya tidak tartib. Nah, tidak tertib namanya tidak urut. Jadi tidak boleh. Urutannya tadi niat, habis niat wajah, terus wajah tangan, ya. Kedua tangan ya, habis kedua tangan apa namanya tadi? Terus ini kepala, terus kelima itu kaki, ya. Urut. Itu namanya urut. Habis wajah ya tangan. Habis tangan apa? Kepala. Habis kepala kaki. Jangan dibalik, kepala dulu. Habis kepala lalu ke tangan. Wajahnya ditaruh terakhir. Itu namanya tidak urut, tidak tertib. Nah, kalau sudah tidak memenuhi urutannya seperti ini, ya tidak sah wudunya. Wong tertib itu bagian dari rukun, bagian dari fardu, bagian dari wajib. Ya, kalau tidak urut ya tidak sah wudunya, ya.
jangan diacak. Model baru wudhu sekarang, misalkan kaki dulu, ya itu namanya tidak urut, tidak tertib, nggak boleh, ya. Kalau wudhunya sudah tidak sah, ya pasti sholatnya tidak sah, ya. Yuk diingat-ingat urutannya, gampang kan? Empat tok ini yang anggota tubuh ini kan cuma 4. Yang pertama tadi wajah, tangan, kepala, lanjut kaki. Ya. Nah, niat itu di awal kan bukan anggota tubuh kan? Niat sama tertib itu bukan anggota tubuh. Jadi 4 ini dok yang wajib, yang fardu, ya. Yang lainnya sunnah. Ya, nanti yang sunnah yang apa? Nah, nanti ya. Oke, itu ya. Kita sudah membahas tentang fardunya wudhu dan pengertian tentang niat serta pengertian tentang tartib. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga mendapatkan barokah dari ilmu dan ilmu kita bisa bermanfaat. Doaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.